pangkat Y. Jadi sebenarnya dari mana? Jadi sebenarnya dari Y ini diturunkan, kemudian ini diturunkan ya, juga sama. Jadi 2 turunan dari 2X berarti kali 2 ya, kali 2, kemudian E pangkat 2X-nya sendiri. Nah, jadi sama dengan 4 kali E pangkat 2X ya. Turunan sin sama dengan cos. Tinggal ini kebalikan dari integral ya. Nah, ini lebih ke teoritis ya. Lebih ke teoritikal. Misalnya Y sama dengan MX dan M adalah suatu konstantan sembarang. Bagaimana bentuk persamaan diferensialnya? Ya, berarti kalau Y sama dengan MX, maka dy per dx-nya sama dengan M. Jadi sedangkan karena Y sama dengan M, X, maka M-nya sama dengan Y per X ya. Sehingga karena dy dx-nya sama dengan M, M-nya sama dengan ini, jadi persamaannya ini ya. Jadi ini bentuk pernyataan persamaan diferensialnya. Atau Y absen sama dengan Y per X gitu ya. Kemudian ada beberapa jenis persamaan diferensial berdasarkan jumlah variabel bebasnya. Jadi yang paling penting kalian tahu order persamaannya. Ini berapa kali diferensial. Yang pertama adalah PD biasa, ya. Hanya mengandung satu variabel X saja, ya. Berarti ini adalah order 1, kan turunan pertama ya, order 1. Kemudian ini order 2, ya, 2 kali. Nah, ini gampang ya. Ini order 3, dilihat pangkat tertingginya ya, dilihat pangkat tertinggi atau diferensial tertingginya. Yang paling penting kita tahu order 1, order 2, order 3. Ngerti ya? Kemudian ada yang PD parsial, kalau variabelnya lebih dari 1. Nah, ini tadi kan cuma 1. Variabelnya lebih dari 1. Ini variabelnya 1 disebut PD biasa. Kalau lebih dari 1, kita sebut dengan PD parsial. Artinya nanti penyelesaiannya sendiri-sendiri secara parsial ya, parsial partisinya sendiri-sendiri. Nah, ini X dan Y. Variabel tarikatnya Z ya. Jadi ini fungsinya adalah Z, F, ada X dan Y. X dan Y. Variabel bebasnya X dan Y, tapi lebih dari 1, maka disebut dengan PD parsial. Order 1 ya, karena 1, paling tinggi 1. Kalau ini order 2, jadi ini juga sama. Fungsinya adalah U, fungsi X dan Y. Ya, ini adalah PD parsial. Ya, karena lebih dari 1 variabel. Ordernya 2 ya, tertinggi 2. Berarti order 2. Nah, ini juga sama. Ini lebih dari 2. Ya, berarti ini adalah U sama dengan F, X, Y, Z. Ya, ada 3. X, Y, Z. PD parsial, pangkat tertingginya adalah 1, sama-sama. Berarti PD order 1. Gampang ya, untuk menentukan order PD. Jadi order itu memang berapa kali dia nanti diturunkan atau diintegralkan. Kan kalian belajar integral pangkat 3 ya, pangkat 3. Yang pertama diintegralkan, hasil integralnya diintegralkan, hasil integralnya diintegralkan. Jadi 3 kali integrasi. Kalau diferensial baru turunan pertama itu order 1, turunan kedua order 2, turunan ketiga order 3, dan seterusnya ya. Kemudian yang agak rumit itu adalah menentukan persamaan yang linear dan non-linear. Kita ingat kalau grafik linear itu seperti ini. Kalau grafik linear itu ya, misalnya ini X, ini Y. Ini variabel bebasnya, ini variabel tarikatnya. Nah, kalau ini sama dengan
Y sama dengan linear. Atau seperti ini. Ini linear ya. Ini misalnya X, ini Y, Y-nya ini 5, berarti Y sama dengan 5. X, gitu ya. Y sama dengan 5. Bukan 5X. Kalau 5X itu, kalau X-nya kalau dia miring seperti ini. Nah, lurus. Kalau yang linear bisa dalam bentuk parabolik, bisa bentuk dalam bentuk sinus, bisa dalam bentuk eksponensial, itu namanya non linear ya. Jadi PD biasa linear order n dapat dituliskan sebagai pangkat tertingginya. Di mana nolnya tidak boleh sama dengan nol. Nah, ini tidak boleh sama dengan nol. A1E, itu yang gini ya. A1E adalah fungsi variabel independen X. Bx dan seterusnya ya. Dan ia adalah variabel dependennya. PD dikatakan linear, ini penting ya. PD dikatakan linear jika tidak ada produk, satu aja ya, atau pangkat dari Y, atau turunannya sendiri. Jadi tidak ada pangkat yang muncul di turunannya. Bisa di sini, bisa di sini ya. Jadi kita lihat contohnya. Nah, ini ordernya 2, tertinggi 2 ya, tertinggi 2. Nah, linear karena di turunannya di kuadrat Y tidak ada pangkat. Nah, hanya mengandung satu angka konstan. Disebut dengan PD linear. Ya. Kemudian yang kedua, order 4 karena ini. Nah, non linear karena memuat di depan ini ada X kuadrat. Ada X pangkat 3. Jadi dia jadi non linear. Paham ya? Bedanya perhatikan antara ini sama ini. Kalau ini memuat angka 3, jadi konstan. Ini juga konstan, jadi artinya dia linear. Kalau ini ada pangkat di sini. Nah, karena yang ini. Nah, ini gampang ya ordernya pangkat order 2. Non linear karena ada Y kuadratnya kan dari hasilnya dari 4 Y kuadrat kali Y. Ya, ini pangkat kuadrat. Nanti ya. Kemudian ini. Nah, order 4. Ambilkan pangkatnya. Ini jelas ya, ini jelas non linear. Dengan pertanyaan sampai sini? Ngerti ya? Ya, Pak. Oke. Sekarang kalian coba yang ya. Nah, ini. Kamu mencari linear atau non linear kemudian ordernya. Nanti yang bisa silakan angkat tangan kemudian di share screen ya, di share screen. Atau kalau misalnya kalian pesan share screen, foto aja nanti saya share. Foto dikirim ke WA saya atau ke ini. Ke WA saya aja ya, ini nomor. Nanti saya share dari sini. Penelpon 222 52 Nanti kalian kirim WA ke sini, nanti saya share ya dari WA ini ke jawabannya. Atau langsung di share, dipoto di share screen di ini ya. Nomor 1, saya tunjuk ya. Nomor 1, yang penting mencoba ya, salah nggak apa-apa. Ahmad Sauki, coba dinyalain videonya. Ahmad Sauki, ada orangnya? Ya. Ada, Pak. Kamu nomor berapa ya? Iya. Ya di share dulu, di screenshot dulu. Nanti Bentar, Pak, sebentar.
Nanti tinggal kamu jawab ini order berapa, integral dan linear ya. Sudah? Sudah, Pak. Nah, sekarang Mas Sauki nunjuk temennya siapa? Nomor 2. Silakan nunjuk temennya. Dari kelas A ya, Pak ya? Saya kelas C, dari kelas A. Boleh yang ada di room ini. Boleh bebas. Bentar, Pak. Said aja, Pak. Saidina. Sayyidina boleh dinyalain videonya. Sayyidina Nur ya. Iya, Pak. Coba dinyalain videonya. Menunjukkan eksistensi. Ya. Nomor 2 ya. Nomor 2. Di screenshot. Yang penting mencoba. Salah urusan belakang. Dah? Sayyidina nunjuk temennya. Dan seterusnya. Nomor 3 siapa? Nomor 3 dari Cotang, Pak. Mana? Dinyalain videonya. Orangnya ada? Kalau nggak ada yang lain. Pilih yang lain kalau nggak ada. Fatur Badar. Mana? Fatur, mana Fatur? Nyalain videonya. Halo, biar cepat, biar dapat ini semua. Nggak ada lagi. Sayyidina pilih yang lain lagi. Halo? Sebentar, Pak. Aulia, Pak. Mana orangnya angkat tangan? Nggak ada Sayyidina orang. Nggak ada atau pura-pura nggak dengar. Kemungkinannya 2. Bapak tadi Azraulia. Ada? Aulia ada? Iya, Pak, saya. Nomor berapa tadi? Nomor 3 ya? Iya, Pak. 3. Sekarang nomor 4. Asra, menunjuk temennya. Harlan, Pak. Harlan, mana Harlan? Harlan Agustian. Nyalain videonya Harlan. Harlan nggak jawab. Ganti lagi Asra, ganti yang lain. Jadi kelas yang lain juga boleh. Ini Mas aja, Pak. Mana orangnya? Ya, ini Mas nomor 4 ya? Iya, Pak. Ya, ini Mas nomor 5 nunjuk temennya. Jajang aja, Pak, Jajang. Jajang mana Jajang? Jajang Hari Setiadi. Oke, Iya, Pak. Jajang. Jajang nunjuk nomor 6. Aditya Putra Pratama, Pak. Aditya, mana Aditya? Ada, Pak. Ada, oke, Aditya nunjuk yang nomor 7 ya. Hikmatul Ilham, Pak. Ya, mana Ikmatul? Ada, Pak. Ya, nunjuk temennya yang nomor 8. Biar kebagian. Fania, Pak. Mana orangnya? Ya, Fania, nomor 8. Yang nomor 9. Dimas, Pak. Oke.
Panik, Cok. Mana orangnya? Ya, lihat. Gini nggak sih? Dimas Dwi Saketi. Dimas, Pak. Coba Dimas aja. Alfian. Oh, Dimas. Mana Dimas? Kalau udah Dimas ditunjuk Alfian ya? masuk lagi, Wan. Ya, cuma nomor 9 ya. Yang terakhir nomor 10. Tunjuk nomor 10. Ya udah. Muhammad Aditya Sidik, Pak. Alhamdulillah. Muhammad Aditya Sidik mana? Masuk. Ada? Nggak ada? Yang lain kalau nggak ada. Siapa? Tunjuk nomor 10. Tabina, Pak. Mana orangnya? Hadir, Pak. Oke. Nomor 10 ya, Tabina ya. Iya, Pak. Nanti kita kerjain sama-sama. Oke, dicoba dulu. Tadi yang nomor 1, apakah sudah bisa Ahmad Sauki? Sebentar, Pak. Ya, dicoba ya. Oh, bisa minta tolong di slide ke slide sebelumnya, Pak? Ini. Iya, Pak. Karena ya, ordernya cari aja pangkat tertingginya. Ordernya pangkat tertinggi. AB kan kalau ada pangkat kuadrat. Kemudian cek linearitasnya ya. Kalau ada pangkat berpangkat berarti dia non linear. Kalau angka konstan berarti dia linear. Silakan dicoba. Nanti temannya bantu ya, dijawab benar atau enggak. Oke, nomor 1. Order berapa? Nomor 1 itu PD non-linear, orde 1, Pak. Oke, so ya. Untuk hasilnya dikirim, Pak. Nggak usah. Sudah dijawab. Nggak usah diberi. Ya, terima kasih, Pak. Orde 1 ya. Orde 1 ini menunjukkan non-linearnya ada X kuadrat. Nomor 2 sekarang. Siapa tadi? Saya, Pak. Ya. Orde berapa? Orde 3. Orde 3. Orde 3 persamaan diferensial yang linear. Linear ya. Karena ini ya. Nggak ada fungsi kuadrat di sini. Kemudian nomor 3. Siapa yang nomor 3? Untuk ordernya itu 2 bukan, Pak? 2 ya, ada tentu 2 ya. Linear non linear? Linear? Linear, tapi dia parsial ya, karena variabelnya lebih dari 1 ya. Kalau yang ini biasa ya, karena variabelnya ada X saja. Kalau ini variabelnya ada X dan Y. Ya. Terus nomor 4. Orde 2 non-linear. Nomor 2. Perhatikan. Ini agak sedikit tricky kan. Jadi kalian harus gabung dulu. Jadi seperti nomor 4. Jadi nomor 4 ya. X kuadrat Y sama dengan, kita pindah ke kiri dulu ya. Min Y kuadrat dx. Nah, sekarang yang ada X sama Y-nya digabung. Berarti yang Y
min Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Ya, kemudian digabung jadi satu. Ini sama dengan apa ini? Dx per dx kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat. Ini order berapa kira-kira? Satu. Orde dulu. Orde satu. Satu. Ya, order satu. Tapi yang nol Non linear. linear ya. Ya. Kemudian nomor 6. PD linear ordenya 4. Ordenya 4. Perhatikan, ini sebenarnya non linear karena ada turunan yang dikuadratkan menjadi non linear. Ngerti? Iya, Pak. Nah, jadi kalau ada turunan dikuadratkan, muncul kuadrat di turunan itu adalah non linear. Ngerti ya? Yes, ngerti, Pak. Nah, nomor 6. PD linear order 4, Pak. Ya, pembagian parsial ya, karena variabelnya X sama Y ya, lihat di sini. Oke, nomor 7. PD linear order 2, Pak. Linear order 2. Order 2-nya betul. Ini non linear karena sin ini. Oh, ini kan banyak. Nah, jadi dia jadi non linear karena sin ini. Ngerti ya? Terus nomor 8. Ordernya PD linear order 2. order kan kecil ya. Nomor 9. Linear. Ya, perkalian diferensial. Ya. Kemudian nomor 10. Orde 3 linear. Ordernya ini kan pada yang dibuat PPA Iya, kenapa? Iya, Pak. ini juga Iya, nih bisa. ada yang mau bertanya? Oke, selanjutnya bersama. Iya, Ya, tidak ada yang kita bisa ini. kita katakan lagi ya. Jumlah
adalah salah satu yang utama dia dari kakak tapi dari ini penanaman inisial khusus ya karena asal-asalnya di sini kan diferensial kita menaikkan ke satu ini gerakan apa jadi gerakan diferensial coba di dengan 4 titik plus C1 ya C1 barang. Kenapa C1? Karena kalau misalnya kita diferensialkan itu kan dari yang misalnya Y sama dengan 2X plus 3. Jadi sebenarnya berapa sama dengan 2? Ini kan hilang. Kalau kita kalikan maka nilainya jadi tidak tahu angkanya berapa ya. Jadi dengan C1. Nah, kemudian kalau kita integralkan kali lagi berarti Y sama dengan 2X kuadrat plus C1X plus C2. Jadi ini disebut dengan persamaan umum persamaan diferensial. Memuat C1 dan C2 adalah konstanta. Kemudian dari batas-batasnya sehingga kita bisa menyelesaikan nilai C1 dan C2 maka disebut dengan PKPD ya. Misalkan C1 nya 5, C2 nya 3, maka persamaan khususnya adalah Y sama dengan 2X kuadrat min 5X plus 3 ya. Nah, ini ada beberapa jenis persamaan diferensial. Kita masuk ke materi utama ya, yang tadi teorinya sama contohnya. Jadi untuk melakukan persamaan diferensial itu tingkat kesulitannya itu berbeda-beda, tergantung apakah dia linear atau non-linear, kemudian tergantung apa jumlah ordernya. Biasanya yang paling mudah itu adalah order terpisah, jadi dia sudah dipisahkan kayak tadi ya, yang X digabung sama yang X, yang Y digabung dengan yang Y. Kemudian ada yang dapat dipisahkan, jadi dia antara X dan Y masih gabung tapi bisa dipisahkan, ada nggak bisa dipisahkan. Kemudian yang PD homogen dan PD eksak ya, ini kita selesaikan 3 minggu pertama sebelum kuis ya, jadi kita bahas ini dulu. Yang pertama adalah PD terpisah. Nah, ini teorinya ya, bentuk standar dari persamaan diferensial order pertama dalam fungsi X, Y, X dicari turunannya ini ya, ini turunannya. Jadi ini dia memisahkan antara yang X sama yang X, M, X, Y, dx, N. Ya, jadi misalnya gini, jika M, X, Y, ya, A adalah fungsi dari X saja, yang ini adalah fungsi, dipisahin ini fungsi X saja, kemudian yang N itu fungsi Y saja. Jadi nanti yang X-nya kita anggap sebagai AX, yang Y-nya kita anggap sebagai BY. Ya, jika MXY sama dengan AX dalam kurung fungsi dari X saja, jadi yang A ini adalah fungsi dari X saja, kemudian yang NXY, BY itu adalah fungsi dari Y saja. Persamaan tersebut dapat dipisahkan atau memiliki variabel-variabel yang terpisahkan. Jadi, contoh ya, misalnya kita lihat persamaannya ini. Nah, ini kan campuran antara X sama Y, ya. Tapi dia udah bisa sendiri-sendiri nih. Gitu ya. Jadi ini adalah MXY-nya, ini adalah NXY-nya. Nah, dan fungsi yang sin X ini adalah AX-nya. Nah, jadi AX-nya sama dengan sin X, ya. Kemudian B-nya sama dengan
Y kuadrat. Ini kita sebut dengan PD terpisah. Jadi antara variabel X dan variabel Y sudah berkumpul dengan keluarganya di X dan keluarganya di Y, ya, dengan famili di X sama Y. Dengan terpisahkan ini mudah. Langsung diintegralkan untuk mendapatkan persamaan umumnya. Berarti ya? Jadi PD terpisah itu sudah bisa dipisahkan. Sudah terpisah sendiri-sendiri. Nomor satu, ini adalah PDT namanya. PDT, persamaan diferensial terpisah. Nah, kalau ini masih gabung ya. Nah, sekarang kita cek apakah dia bisa dipisahkan atau enggak. Kayak tadi, kita geser X, Y kuadrat dx sama dengan X kuadrat, Y kuadrat dy. Ya. Yang X kamu gabung sama yang X, yang jadi referensi dx sama dy-nya ya. Yang jadi referensi dx sama dy-nya. Nah, jadi nanti yang X ini udah ada, X dx, ini pindah ke sini, X kuadrat. Nah, ini berarti Y-nya ke bawah, Y kuadrat dy, Y kuadrat, coret-coret. Nah, jadi sama dengan dx per X sama dengan dy. Ya, ini udah bisa. Berarti jadinya adalah, hapus dulu. Ini ya, ini jadinya adalah dx per X sama dengan dy ya. Kita pindahkan, berarti sama dengan 0, sama dengan dy min, atau yang sama dengan yang itu. Dx-nya di depan ya. Dx-nya di depan, berarti dx per X min dy. Berarti ini adalah persamaan diferensial bisa dipisahkan. Jadi campuran ini, jadi AX-nya adalah apa? Per X, kemudian BY-nya adalah min 1. Berarti ya, persamaan diferensial ini PDT namanya, persamaan diferensial terpisah yang berasal dari campuran antara X dan Y, jadi bisa dipisahkan. Dan di sini ada ngobrolnya. Tugas kalian hanya ngumpulin X sama Y dipisahin. Apakah bisa dipisahin atau enggak? Kalau enggak bisa ya enggak. Oh, ternyata enggak bisa gitu ya. Itu nanti lari-larinya ke solusi. Yang penting kalian tahu, oh ini bisa dipisahkan, ini enggak bisa dipisahkan. Kemudian yang C. Nah, yang C sekarang. Yang C. Tarik saya copy dulu. Bawah ya. Yang C, kita cek apakah dia bisa dipisahkan atau enggak. Kita coba geser ya, berarti kita coba kali ke dalam, dx plus x dy plus y dy sama dengan 0. Sekali satu ya, ini x y ada ini, hapus dulu. Ini berarti saya kali ke dalam sama dengan dx plus xy ya. Nah, ini mau diapain? Y-nya ada gabung x, ini nggak bisa dipisahin. Nah, artinya ini adalah, saya coba pisahin Y-nya tapi dia geser. X-nya selalu ikut ya. Jadi ini adalah PD non PDT. Disebut dengan non PDT. Disebut dengan PD yang non PDT. Jadi ini adalah tidak bisa dipisahkan ya, karena X-nya ikut ke Y. X-nya ikut ke Y, dia digeser-geser nggak mau misah. Ya, disebut dengan non PDT.
Ada pertanyaan sampai sini? Ngerti ya? Gampang kok ini maksudnya. Nah, ini tadi ya. Sekarang kita coba cari nilainya. Tentukanlah solusi dari PDT tersebut berikut. Kita lihat. Ini saya copy dulu. Tentukanlah solusi dari pindah ke pindah ke Word ya. Ya, kita lihat tentukanlah solusi PDT berikut. Yang pertama yang ini. Yang ini. Ya, gampang ini ya. Tinggal diintegralkan aja. Berarti sama dengan integral X dt. Kalau udah misah ya. X-nya udah gabung sama yang X. Ini udah misah. Y sama dengan 0. Ya, jadi integralnya X sama dengan apa? Setengah X kuadrat dikurangi sepertiga Y pangkat 3 plus Y1 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya. Atau kamu nulis ini juga boleh ya. Kuadrat min sepertiga Y kuadrat. Nah, ini juga boleh. Karena C-nya sebenarnya kita nggak tahu ya, apakah dia positif atau negatif. Kemudian, gampang ya. Yang ini sekarang, yang ini berarti Y pangkat Y-nya kita rubah menjadi dy per dx sama dengan Y kuadrat X pangkat 3. Nah, ini harus kita pisahkan. Kita gabung. Berarti usahakan dy-nya di atas ya. dy ini di atas. dy per Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 dx. Nah, ini kita ke atas, berarti jadinya apa? Y pangkat min 2 dy sama dengan X pangkat min 3 dx, berarti min seper Y sama dengan min Y pangkat min 1 ya, sama dengan seperempat X pangkat 4 plus D1. Nah, sama dengan min seper Y sama dengan min seperempat X pangkat 4 plus D1. Ini udah hasilnya ya. Kalau mau dibuat disimplify juga boleh. Berarti tinggal dibalik ya. Berarti sama dengan atas, berarti ini sama dengan Y-nya saya pindah ke kiri. Seper Y sama dengan seperempat X pangkat 4 min 4/4 C1 ya. Boleh ya. Sama dengan seper Y X pangkat 4 min 4C1 per 4 sama dengan Y sama dengan 4 per pangkat 4 min 4C1. Nah, ini juga boleh ya, ini boleh. Nanti ya. Terus yang nomor 3, yang C coba.
Yang acak-acakan ya kalau pindahin ke sini. Pindah dulu ke dalam bentuk gambar. Coba diselesaikan, gampang kok. Nah, dicoba ya. Nanti saya panggilkan lagi ya, hasilnya berapa gitu ya. Cek. Gampang ini tinggal digabung. Nah, ada yang mau mencoba silakan. Fasri mana juga Fasri. Nyalain videonya, di-on-kan kameranya. Fasri. Belum, Pak. Nah, dicoba ya Fasri ya. Nanti kalau udah confirm ya. Atau yang lain silakan kalau mau membantu Fasri. Dicoret-coret di kertas. Kalau sudah tinggal dipoto atau di share screen atau mau dikirim ke WA saya tadi. Atau dikirim ke ini bisa buat ngirim gambar guys. Mau bisa ya. Bisa di chat. Jadi kalian kirim ke chat room. Udah Fasri? Belum, Pak. Apakah sulit? Nah, geser ke kiri ya. Nanti geser ke kiri. Nah, jadi Y doi Y sama dengan X kuadrat plus 2. Ya, tinggal diintegralkan. Integralnya Y apa? Setengah Y kuadrat ya. Setengah Y kuadrat. Integralnya ini X kuadrat 1/3 X pangkat 3. 1/3 X pangkat 3. Yang 2 tinggal plus berapa? 2X. Plus 2. Ya udah ini aja. Plus C jangan lupa ya. Nah, ini integral tertentu, nggak ada batasnya. Nah, itu dengan PUPD ini berasal dari pertama diferensial yang bisa dipisahkan, gitu ya. Jadi intinya adalah kalian hanya mengumpulkan di part ini ya. Di part ini kalian mengumpulkan yang X dengan DX, yang Y dengan yang Y ya, dengan DY, gitu ya. Yang agak rumit berikutnya ini, kita lihat yang agak rumit. Nah, namanya mungkin. Nah, ini agak rumit, perhatikan baik-baik. Ini agak rumit karena pangkatnya di bawah.
Tapi mungkin teknik diferensial integralnya udah diajarkan Pak Jaya kemarin. Ya, tak copy dulu. Oke, kita lihat, tak copy ya. Copy. Ya, ini sudah terpisah ya, ini sudah terpisah. Cuman kesulitannya di penyelesaian bersama diferensial. Jadi mungkin tekniknya udah pernah diajarkan ke Pak Jaya, dari Pak Jaya, karena ini kan lanjutan dari integral ya. Jadi sebenarnya ini kan ada dua penjumlahan. Dy, berarti kan dy ditambah dx. Ini kan gampang, yang ini gampang loh. Nah, perhatikan yang depan dulu. Ya, ini kan integralnya gini. Ya, jadi dy per y sama dengan ln y. Bang ya, yang agak susah yang bawah ini. Nah, ini perlu trik untuk menyelesaikan. Jadi x kuadrat min 4x ya. Jadi ini nggak bisa naikkan ke atas karena nggak sama pangkatnya. Jadi ini saya buat seperti ini pakai integral parsial ya. Integral parsial artinya kita buat substitusi dari modelnya ini. Jadi ini x-nya saya keluarkan. Kita coba integralkan ini. X sama dengan x min 4 gini ya. Nah, dx ini kan saya keluarkan x-nya. Nah, ini penyelesaiannya adalah sama dengan ini bisa ditetapkan dengan menggunakan bantuan a per x ya ditambah b per x min 4. Jadi artinya ini kita mencari nilai A plus B. Jadi ini kan kalau kalikan antara ini kita samakan penyebutnya ini kan jadi seperti ini. Sama dengan x min 4. Ini kan kali ini ya. A x min 4 ditambah B kali x ya. Nah, ini semua nilainya sama dengan 1. Jadi kalau ininya sama dengan 1, A dan B-nya berapa? Ya, jadi kita mencari nilai A dan B. Kenapa tahu dari mana? Karena ini kan nggak ada variabelnya. Loh. Berarti 1 dx sama dengan 1. Ngerti ya? Jadi salah satu triknya adalah kita pisahinnya, hapus lagi. Kita hapuskan. Tapi secara matematik, dia namanya trik matematika ya untuk menyelesaikan. Jadi saya buat sama dengan ini sama dengan A per yang perkalian x dikali dalam kurung x min 4 x ini ya ditambah b per x min 4. Jadi nanti diintegralkan masing-masing di sini. Nah, sekarang kita cari nilai A dan B. Kita cari nilai A dan B-nya berapa. Caranya kita kasih langkah tadi sama dengan A x min 4 ditambah B. Ya, ini yang ada x-nya nggak ada 0. Yang nggak ada x-nya sama dengan 1 ya. 1 ya ditambah 0x sebenarnya ya. 1 kan 0 kali x kan 0. Karena sama dengan ini. Nah, berarti ini sama dengan saya kali ke dalam. Jadi AE min 4A ditambah BE. Nah,
Hasilkan yang bawah ya, kita hanya lihat yang atasnya, karena yang bawah sudah sama dengan yang ini. Nah, sekarang dari sini A, misal 0 kali kita biarin ya, sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat variabel yang enggak ada X-nya, berarti 1 dan 4, min 4A. Jadi, 1 sama dengan min 4A. Ya, ini yang enggak ada variabel X-nya. Kemudian ada variabel X-nya, ini kan enggak ada sini 0. 0 sama dengan A plus B. Ya, jadi A-nya berapa? A-nya sama dengan min 1/4. Ya, kemudian A-nya kita masukin ke sini. A-nya kita masukin ke sini. Berarti kita dapatkan nilai B-nya. Kalau 0 sama dengan min 1/4 tambah B, berarti B sama dengan 1/4. Nah, ini adalah nilai AB-nya. Nah, sekarang kita masukin ke integralnya tadi. Berarti integral dx x min 4 itu sama dengan A per x dx ya, ditambah integral b x min 4 dx. Nah, A-nya berapa? A-nya min 1/4 ya. Min 1/4 per x dx ditambah B-nya berapa? 1/4. Dulu B-nya 1/4. Saya agak salah. Ini B-nya sama dengan 1/4 x min 4 dx ya. Berarti min 1/4 saya keluarkan ya, karena konstan. Min 1/4 integral dx per x ya, ditambah 1/4 integral dx min 4. Nah, ini kan udah gampang. Ini sama dengan integral dx per x min 1/4 ln x ditambah 1/4 ln x min 4. Nah, ini hasilnya. Jadi kita gabung sampai yang atas, sehingga integral dari diferensial dari ini bawah ya, ke bawah. Ya. Kalau yang ini sama dengan, nanti gampang ya, sama dengan ln y ditambah ini sama dengan min 1/4 ln x tak kurung ditambah 1/4 ln x min 4 sama dengan C1. Makanya karena pattern transfer ke kiri aja. Sama dengan ln y dikurangi 1/4 ln x ya, ditambah 1/4 ln x min 4 sama dengan C1. Sekarang kita gabung. Ini sama dengan, kalau kita punya ln A plus ln B itu kan sama dengan ln A kali B ya. Kalau ln A min ln B sama dengan ln A per B. Jadi ini
Pangkatnya kita naikkan ke atas, berarti ln Y min ln X pangkat 1/4 ditambah ln. Ya, kita ingat sama kayak logaritmik ya. A B itu sama dengan ln B pangkat A. Kita gabung. Ini pembagian ln Y per X pangkat 4 dikali X min 4 sama dengan C1. Wah, ini hasilnya ya. Seperti ini. Tapi kalau umumnya sampai sini sudah oke ya. Sampai sini udah oke. Nggak usah digabung. Ini PUPD-nya di sini ya. Yang tadi cuma simplify aja penyederhanaan ininya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ngerti ya? Ngerti, Pak. Ya. Satu lagi. Kalian coba ya. Kalian coba. Nah, satu. Nah, coba ini. Ya, dicoba diselesaikan, boleh diskusi sama temannya ya. Nanti yang bisa angkat tangan konfirm, silakan dikerjakan. Karena tak lagi ada pasti suaranya akan keras, jadi tak kasih waktu kalian untuk mengerjakan. Sampai tutup dulu ini suara